Hai, welcome to Artocles. Banyak sekali orang mewajarkan jika pria punya istri lebih dari satu. Justru kalau misalnya perempuan yang punya dua suami, bakal heboh sedunia. Padahal mah sama aja ya, kalau nggak bisa membagi dengan adil perhatian dan kasih sayang, keluarganya ya bakal berantakan. Sekarang kita menuju ke kota Kozhikode atau biasa juga disebut Calicut yang berada di wilayah Kerala negara India. Ini merupakan kota pelabuhan terkenal dengan keindahan pantainya yang membentang panjang sampai ke wilayah Kochi. Saya ajak kamu bertemu dengan Pak Manumon Gowda kelahiran tahun 69 yang memiliki usaha perdagangan gorden, spray dan karpet serta terkenal sangat dermawan. Suka ngebantu siapapun yang butuh pertolongan. Usahanya sudah dimulai sejak dia masih berada di kota Kanur, menikah di sana sampai istri pertamanya meninggal akibat terlilit tali tambang yang nyangkut ke leher saat berenang di air terjun Palaruvi. Sebenarnya itu juga salah satu alasan kenapa Manumon pindah ke Kozhikode, supaya bisa melupakan semua kenangan dengan mendiang istrinya dan berusaha untuk move on. Sekarang toko gordennya udah ada 3 cabang yang dikelola oleh saudara dan karyawan. Tugas dia sekedar mengawasi penjualan serta keuangan. Hobinya fitness dan rajin diet, hampir setiap hari. Tapi kalau diperhatiin masih tetap buncit ya. Mungkin Pak Manumon 11-12 sama saya. Tiap hari berangkat ke tempat gym hanya untuk bikin story di sosmed aja. Bulan Maret 2016, Manumon menjalin hubungan dengan adik dari sepupu teman tetangganya yang bernama Anjito Samson yang bekerja sebagai pedagang mainan di Focus Mall Pasar Hipar. Awalnya sejumlah orang pada nyinyirin lelaki tersebut karena dengan uang yang banyak dan harta melimpah, harusnya bisa kali dia dapat spek perempuan yang secara penampilan lebih manis daripada Anjito. Tapi beliau nggak peduli sama omongan orang karena ia merasa nyaman jika berada di samping wanita tersebut. Sedangkan Anjito pun udah dipaksa terus ya sama keluarganya untuk segera nikah sebab usianya kan udah kepala 3. Mumpung ada orang kaya yang mau sama dia, ya gas aja. Akhirnya setelah menjalani masa pacaran 3 bulan, kawin juga keduanya dan resmi menjadi suami istri pada akhir Juli 2016 saat Manumon berusia 47 dan istrinya 32 tahun. Setelahnya Anjito bergabung ngebantuin bagian keuangan di salah satu toko gorden milik sang suami. Sebenarnya di awal tahun 2017, perempuan itu sempat hamil yang membuatnya kebanyakan ngabisin waktu di rumah dan sudah tidak ikut andil dalam penjualan. Namun sayang, Anjito terpeleset di tangga teras hingga kehilangan janin di kandungnya. Parahnya lagi ternyata dia memiliki riwayat sakit jantung. Itu membuat kondisi kesehatannya semakin buruk. Setelahnya dilakukan pemeriksaan, dokter pun meminta wanita tersebut untuk mengurungkan niat memiliki anak sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, sampai benar-benar badannya kuat. Takutnya berbahaya justru bisa merenggut nyawa Anjito. Manumon gak masalah, yang penting istrinya bisa kembali sehat, itu yang paling utama. Emang sih orang taunya mereka tetap sebagai pasangan yang romantis, saling cinta satu sama lain kayak gak mungkin bakal berpisah. Kenyataannya hampir 2 tahun menikah dan tidak dikaruniai anak dalam rumah menjadi hambar bagi Manumon. Si Anjito apalagi bukan tipe wanita yang suka berdandan. Terkhusus sejak keguguran malah jadi males mandi, bau badan makin gemuk, lubang giginya makin banyak, ketombean, badan berdaki, sedikit berkudis, serta hal lain yang bikin Manumon makin kehilangan selera pada sang istri. Makanya perlahan mulai dekat dengan sekretarisnya yang bernama Swapna Varghese yang rada centil, gak bisa diem kayak bola pingpong. Tapi dia wangi dan hobi makeup-makeupan. Pokoknya semakin hari bikin kepincut. Sampai akhirnya lelaki itu jujur-jujuran ya sama Anjito bahwa seleranya udah berubah dan jatuh cinta pada wanita lain yang mengisi pelosok fantasinya. Jadi terserah apakah mau cerai atau mau dimadu. Saya kurang ngerti juga peraturan mengenai pernikahan di India. Namun setelah pikir panjang dan ngomong sama keluarganya, akhirnya Anjito menerima suaminya nikah untuk punya istri kedua tanpa menceraikannya. Asalkan janji ya, tetap adil dalam pembagian kasih sayang, uang belanja bulanan, dan harta warisan. Disetujui oleh pria tersebut, kawin lagilah Manumon secara tertutup pada bulan April 2018
saat usianya 49 dan Swapna 28 tahun. Setelahnya tinggal bersama satu rumah mereka bertiga. Bulan-bulan awal nampak akur tanpa ada konflik mencolok, karena Manumon cukup adil sana-sini. Baik Anjitu maupun Swapna dibikinin kamar berbeda yang sama-sama bagus dan nyaman. Jadi tiap hari gantian suaminya tidur di kamar si A, besokannya di kamar si B. Begitu juga masalah uang bulanan atau kebutuhan makanan saling berbagi tanpa gontok-gontokan, layaknya satu keluarga yang harmonis. Bahkan beberapa kali mereka liburan keluar kota atau keluar negeri selalu bertiga, saling membantu sana-sini dan diskusi usaha dagang supaya makin maju. Pokoknya kelihatan sebagai satu tim yang solid serta siap menjalani bahtera rumah tangga bertiga dengan baik. Bahkan kalau pas diundang hajatan atau pesta, pasti Manumon bawa kedua istrinya tanpa peduli omongan miring orang lain. Yang penting kan dia yang ngejalani dengan baik serta enjoy. Kenapa orang yang repot? Namun 3 bulan setelah nikah lagi, ternyata Anjitu kembali pada sifat lamanya yang males mandi, males beberes rumah, tidurnya ngorok, gak suka dandan dan tidak memperhatikan bentuk tubuhnya. Padahal kemarin udah sempet ya rajin jogging. Akhirnya Manumon jadi keseringan tidur di kamar Swapna karena lebih wangi dan nyaman. Hal ini bikin Anjitu curhat pada kakaknya yang bernama Neha Samson yang udah punya 3 orang anak. Kemudian dengan segala tips dan trik ngebantu adiknya agar lebih mempelajari apa yang diinginkan oleh suami. Pantesan aja Manumon menjauh. Lawang istrinya tersebut gak pernah ngurus diri. Kerjaan gak ada, anak gak punya. Ya pakailah uang untuk ke salon mempercantik rupa. Jangan mau kalah sama Swapna yang lebih muda. Makanya dalam beberapa minggu kemudian ditemenin sama Neha ke klinik kecantikan, sauna, olahraga dan berdandan supaya bisa merebut perhatian Manumon lagi. Bahaya entar kalau suaminya ninggalin dia, malah bisa-bisa nggak dapet warisan. Bahkan Neha juga ngajarin ya, cara bertutur kata yang lembut dan erotis agar Manumon betah di sampingnya, supaya tergoda lagi dengan pesona serta desahan mautnya yang siap menggetarkan tubuh sang suami dari sumsum tulang belakang sampai ke pankreas. Bahkan dibeliin ya parfum pemikat lawan jenis yang setelahnya beneran bikin Manumon terhentak kaget melihat Anjitu yang muncul sebagai pribadi baru, bagai titisan Dewi Laksmi. 3 malam berturut dia betah tidur di kamar Anjitu yang bikin Swapna pun gelisah karena harusnya jatah dia kan selang-seling. Posisinya sebagai istri muda bisa terancam gak dapat warisan jika Anjitu berhasil menaklukkan sang suami sepenuhnya. Pertengahan Agustus 2018 gak mau kalah ternyata Swapna menghubungi kakaknya yang bernama Purva di kota Alappuzha dengan berbagai upaya ya ditelepon ngasih tahu apa yang diperlukan untuk bisa menaklukkan suami yang mulai tertarik sama istri tuanya. Selain nyuruh buat mengencangkan bagian dada serta menglowingkan wajah, Purva juga minta dikirimkan beberapa helai rambut milik Manumon serta fotokopi KTP-nya karena ternyata ada orang pintar kenalan kakaknya yang siap membantu Swapna dari jauh. Pakai jampi-jampi dia. Dikirimlah via pos dalam sekotak perhiasan yang rasanya udah seperti tanding pesona nih antara Swapna dengan Anjitu supaya bisa memenangkan hati Manumon. Padahal laki-laki itu pun pengen gantian aja. Gak bakal ada yang dicerai dan pasti dapat uang serta warisan yang imbang jumlahnya, asalkan tetap akur satu sama lain. Tapi ya itu tadi, kedua perempuan tersebut terlalu overthinking dan takut ditinggal saat suaminya sedang tidur dengan istri yang lain, malah menyiapkan segala macam jurus supaya tidak ditinggalkan. Bahkan sejak 30 Agustus 2018 di mana seharusnya Manumon tidur di kamar Anjitu, Swapna merengek, bilangnya sedang demam dan pengen banget ditemenin suami. Anjitu gak mau tahu, pokoknya sekarang jatah dia dengan pria tersebut. Kalau sakit ya minum obat. Malahan saat Manumon bersiap-siap mau nemenin Swapna, si Anjitu menghantam kepala Swapna pakai galon kosong karena kesel. Gak mau kalah, langsung dihantam balik pakai helm muka si Anjitu. Sama-sama barbar demi bisa menarik tubuh Manumon ke kamar mereka masing-masing. Sampai-sampai di saat yang berbeda, mereka juga sering yang merayu suaminya dengan bilang punya gaya bercinta baru yang unik serta menarik. Pasti sanggup bikin Manumon kelojotan sebab belum pernah dipraktekin. Persaingan ini ngebuat kedua perempuan itu gak pernah jauh dari sang suami sejak pagi sampai malam, bahkan ngikut ke tempat jualan. Manumon sempat risih tapi dibiarinlah soalnya pada susah untuk dibilangin.
Pada hari Kamis 6 September 2018, Neha Samson datang ke rumah Manumon untuk minta nginep di sana selama 2 malam. Tentu aja diizinin sebagai kakak ipar, masa nggak boleh? Ini bikin Swapna curiga, ngapain kakaknya Anji tuh ke situ? Tumben-tumbenan bukannya ngejagain anak di rumah. Kenyataannya 2 malam Neha di sana, 2 malam juga dia bertugas ngunciin Swapna dalam kamar dan nggak boleh keluar, supaya tidak menghalangi Anji itu bermesraan dengan suaminya. Dia gembok dari luar kamarnya, padahal malam kedua harusnya kan jatah Swapna tidur bersama sang suami. Terjadi pertengkaran hebat karena Swapna tahu kelicikan Anji itu dan Neha yang ingin menguasai harta Manumon. Sampai kemudian saat lelaki itu sedang keluar, terjadilah adu jambak. 2 lawan 1 dengan kondisi emosi meningkat tajam, tidak ada yang mau ngalah. Minggu depannya pada Sabtu 15 September 2018, Purva datang ke situ untuk membela Swapna setelah tahu apa yang diceritakan oleh adiknya mengenai kejadian minggu lalu. Ini sama sekali nggak bikin Anji tuh gentar karena badannya tuh lebih besar. Tanpa kakaknya pun dia siap menghajar Swapna dan Purva yang lemah di matanya. Bahkan Anji tuh dengan pedenya bilang akan menyingkirkan Swapna secepat mungkin sebab udah tahu cara menaklukkan hati Manumon dan dia bakal jadi perempuan satu-satunya dalam hidup sang suami. Langsung aja dihajar sama mereka berdua dengan tabung gas ke kepala Anji tuh yang gak mau kalah sambil menendang balik wajah Swapna dan kakaknya menggunakan sendal bakiak. Digebukin balik pakai pentungan sampai keadaan makin ricu dan dilerai oleh supir Pak Manumon. Sama-sama terluka hingga kemudian dibawa ke rumah sakit Malabar untuk menjalani perawatan karena tiga-tiganya pada babak belur. Sampai akhirnya sang suami ngasih ultimatum keras, jika masih aja terjadi keributan atau saling melukai, maka dia janji akan menceraikan mereka dua-duanya. Biar aja nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Manumon bakal nyari istri lain supaya hidup lebih aman dan juga tentram. Sampai pada hari Jumat 21 September 2018 malam, saat Anji Tu dan Swapna hanya berdua di rumah, karena Manumon belum pulang dari olahraga tenis. Terdengar suara decit ban mobil di halaman depan yang bikin Swapna kaget, sebab mengira bakal ada orang jahat yang niat ngerampok ke rumahnya. Dia keluar kamar dan nampak di ruangan tamu ada Anji Tu bersama kakaknya sedang ngobrol serius. Nampaknya mereka kaget dengan kemunculan Swapna. Neha sempat mengacungkan jari tengahnya pada perempuan itu yang bikin Swapna teriak marah sambil melempar asbak dari atas TV. Kenyataannya, Neha tidak takut dan sudah mempersiapkan sebuah senjata api dari dalam tasnya. Langsung diarahkan pada Swapna lalu melepas peluru sebanyak 12 kali yang bikin perempuan itu terkapar di lantai, menghembuskan nafas terakhirnya di ruangan tamu seketika. Anji itu berteriak kuat, lalu menarik kaki Neha yang ingin kabur dari sana. Sampai kemudian tetangga pun bermunculan, yang bikin sang kakak menyerah saat hampir dikeroyok, dibawa ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut keterangan Anji itu sebenarnya 2 hari sebelum peristiwa, Neha yang marah dengan pengeroyokan Purva dan Swapna terhadap adiknya udah pengen balas dendam banget. Karena kan saat itu babak belur di rumah sakit Malabar. Udah diwanti-wanti supaya habisin aja itu si Swapna daripada dua-duanya dicerai, malah ntar nggak bisa dapat harta. Bahkan Neha mengatakan dia punya senpi yang pernah dibelinya secara ilegal dari Pakistan yang siap digunakan kapanpun. Bantai aja saat suaminya tidak di rumah, habisin Swapna di kamar tidur, lalu pura-pura bilang telah terjadi perampokan di sana yang membuat nyawa Swapna melayang. Namun ide ini benar-benar bikin Anji itu takut serta menolaknya karena terlalu berbahaya dan berlebihan. Malah kakaknya nekat datang ke sana. Sempat adu argumen dengan adiknya di ruang tamu yang kepergok oleh Swapna. Saling emosi sampai akhirnya justru Neha yang menghabisi perempuan itu setelah sempat hina-hinaan dan lempar-lemparan barang. Menurut pengacara Siddharth Kamble, sebenarnya dalam hal ini terjadi saling melindungi diri karena keadaannya kan udah memanas sejak sebulan lalu. Ditegaskan juga bahwa Anji itu tidak ada campur tangan dalam perencanaan maupun penyerangan. Emang benar benci pada Swapna, namun gak pernah terpikir sekalipun untuk menghabisi nyawa istri muda suaminya. Ini 100% ide dan keinginan sang kakak yang membela berlebihan. Malah jadi kelewatan, kebencian Neha pada Swapna justru lebih besar dibanding Anji itu.
Bukan tanpa alasan juga sih kakaknya berbuat begitu, karena dia tahu bagaimana perjuangan Anji itu dari dulu. Susah banget cari jodoh, sering dibully karena kulitnya hitam dan kusam, sampai membuatnya pernah ya depresi berat. Gak maulah hal itu terjadi lagi, khususnya saat Manumon udah punya istri baru. Kasian kan Anji tuh, mana udah divonis dokter susah hamil. Ya kakak mana yang gak baper melihat nasib pernikahan adiknya di ujung tanduk. Setiap hari Neha mikir gimana caranya supaya Manumon menyingkirkan Swapna. Jangan sampai Anji itu dibuang dari rumah itu. Ujung-ujungnya malah kakaknya yang jadi sakit-sakitan karena rumah tangga Anji itu makin gak jelas. Berantakan, aur-auran sejak kemunculan Swapna. Mending dihabisin supaya Manumon fokus kembali sama Anji itu yang udah pinter dandan, serta semakin bohai dan mahir meladeni suami. Ngeri ya emang perjuangan mempertahankan perkawinan. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 12 Maret 2019, Hakim di Pengadilan Negara Bukit Kerala menyatakan bahwa Neha Samson yang berusia 38 tahun bersalah atas penyerangan, perencanaan kejahatan, serta perbuatan menghabisi nyawa Swapna dengan menggunakan senjata yang tidak sah. Perempuan tersebut pun terkena hukuman 25 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 17 tahun penjara. Purva juga berjuang agar Anji itu ikut dihukum karena diduga terlibat dalam konspirasi perbuatan kriminal tersebut. Namun kemudian dibebaskan karena tidak ada bukti konkret dia ikut melenyapkan nyawa Swapna. Hubungan Manumon dengan Anji itu sempat renggang dan berpisah selama 2 tahun untuk saling introspeksi diri. Setelah pandemi pada Agustus 2021, keduanya pun rujuk, lalu mengadopsi anak untuk memenuhi kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Kurang lebih ini yang kemudian bikin Purva meradang lagi. Sebagai kakak korban, dia tuh gak ikhlas dan ngerasa bahwa Anji tuh justru dalang dari semuanya. Dia pasti memperalat Neha. Terbukti bisa hidup bahagia sekarang dengan Manumon. Coba diperiksa lagi deh lalu hukum sekalian. Tapi ya pengadilan tetap tidak merubah keputusan apapun dan membebaskan Anji tuh sampai dengan saat ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah harusnya Pak Manumon ceraikan saja Anji tuh sebab banyak pihak sampai sekarang yakin justru ini semua akal-akalan perempuan itu. Dia dianggap sengaja bikin kakaknya iba lalu menghabisi Swapna tanpa mengotori tangannya. Terbukti Anji itu adalah orang yang paling diuntungkan dengan peristiwa ini. Atau kamu yakin bahwa Anji itu emang tidak punya niatan jahat sama sekali? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.